Jangan asal kasih advice ke pasangan yang bahkan sudah dalam sebuah pernikahan dan mereka sedang dilanda sebuah masalah, karena kita nggak tahu advice yang kita kasih apakah itu yang ternyata bisa asal diterima or not sama dia. Kayak gak pernah tahu advice itu ternyata adalah ya satu-satunya hal yang dia hindarin banget, dan ketika lo asal ngasih advice itu malah membuat dia meledak detik itu juga. Kayak gitu, kayak lo pernah gak sih kepikiran misalnya lo lagi ada masalah makin lupa aja, terus lo tuh kepikiran pengen ngelakuin hal apa, tapi lo tuh udah pengen ngelakuin hal ini tapi kayaknya nggak sekarang gitu, dan tiba-tiba ketika lo udah buntu banget, lo minta saran, lo minta advice dari teman lo atau someone siapa kayak, dan ternyata dia ngeluarin advice yang lo hindarin banget ini. Gimana ya, kadang setelah ini balik lagi sih spontan emosi orangnya, tapi ketika orang yang lagi buntu terus dia ketemuin sama solusi masalah yang dia pengen sebenarnya ngelakuin itu dari lama, tapi ketika hal itu harusnya dilakuin dia jadi meledak, entah karena rasa sebuah penyesalan, entah karena gue nggak pengen melakukan itu sekarang, kayak gitu, karena dia menghindarkan itu banget gitu. Atau advice yang lo kasih itu ya tanpa dia pikir panjang akan dia apply ke suaminya, dan itu berakhir dia jadi orang yang paling impulsif pada saat itu, dan di kemudian hari entah yang dia tiba-tiba ngerasa nyesel sendiri ambil advice lo buat keputusan masalah dia sama suaminya atau istrinya gitu. Yang gimana ya, ketika orang udah buntu banget terus asal lo kasih advice guys, ini makin redup anjir. Maju aja lah. Terus dia tuh bisa asal ambil advice lo aja gitu loh. Makanya menurut gue lo jangan jangan asal aja kasih advice ke orang-orang yang apa ya, lagi curhat ke lo, yang bahkan dia tuh nggak seterus terang itu buat minta advice ke lo, karena lo nggak tahu sebuntu apa orang tersebut, dan asal ngambil apa orang tersebut sama advice lo, sehingga dia kayak asal ambil aja, tapi di kemudian hari dia menyesal, entah bukan karena advice yang lo kasih seburuk itu, atau bukan karena advice lo sejelek itu. Ya, bukan karena advice lo kurang baik itu, tapi kayak dia nyesel aja. Lo ngerti nyesel gak sih ketika lo harusnya bisa ngambil keputusan sendiri pada saat itu gitu. Nah, di kemudian hari ketika dia udah gak buntu banget, ketika pikiran dia udah jauh lebih jernih, dia bisa mikir bahwa kayak ngapain gue ngambil keputusan dari teman gue, dan ujung-ujungnya gue gak tahu ya ini bisa memecah belah pertemanan kalian kayak gitu. Makanya gue setuju banget sama kata Ariel Tatum ya. Ini dia ngomong konteksnya pasangan sih. Kalau gue kayaknya pernah enak lihat. Bentar nih guys. Waktu itu tuh dia ngomongnya intinya konteksnya dalam pasangan. Kalau misalnya pasangan kalian lagi ceritain masalahnya, entah masalah dalam eksternal tentunya ya, terus lo terus terang aja sebelum bercerita, bahkan hidup lagi. Tanya dia mau kita respon yang seperti apa ya, maksudnya kayak mungkin kelihatan kayak pasangan terkait akan gue mau cerita kok ditanya kayak gini lebih dulu, maksudnya kayak gitu kan. Gue akhirnya nyerah guys, pakai lighting alami aja. Kenapa gue mau cerita, tapi kalau tanyain gue mau dapat respon yang kayak gimana gitu, mungkin itu akan terdengar sedikit cringe gitu.
tapi seenggaknya kita nih yang mendengarkan cerita lo sebagai pasangan lo juga, kita juga tahu gitu loh, lo akan mau dapat respon yang kayak gimana dari kita nih sebagai pasangan lo. Yang kita kan gak tahu ya, orang tuh ketika bercerita mau dapat respon yang beda-beda, entah responnya itu enggak kok gue cukup mau didengarkan aja, atau oh gue nanti mau coba dikasih sedikit advice nih dari lo gitu. Jadi kayak ketika lo udah tahu dia mau dapat respon yang kayak gimana, lo nya tuh nggak yang bingung, atau lo nya tuh nggak yang ketika mendengarkan, kan ada orang yang udah sibuk duluan, aduh dia punya masalah ini, gue harus cari saran solusi buat dia nanti di akhir ketika dia udah selesai bercerita gitu. No, yang padahal si pencerita tuh nggak butuh itu, dia hanya cuma butuh didengarkan gitu. Makanya menurut gue setuju banget sama kata-kata Rio. Walaupun mungkin membagi beberapa orang cringe, tapi seenggaknya lo jadi tahu orang yang mau lo jadi pendengar, mau dia didengarkan cerita ini, dia mau dapat respon yang kayak gimana dari kita, bahkan pasangan kita. Itu penting banget. Kayak gitu. Gitu sih guys. Gue setuju. Sesimpel kayak aku mau cerita, terus lo jawab, bentar sebelum cerita aku pengen tahu deh, lalu ketika nanti udah selesai cerita mau aku respon yang kayak gimana. Terus nanti orang itu tiba-tiba mungkin bengong, karena ini kan emang aneh banget, mungkin pas bagian apa gitu, nih gitu enggak pengen lebih menyesuaikan aja. Maksudnya kayak lo mau dapet respon yang kayak gimana, emang bener-bener pure mau didengarkan, atau lo mau ada sentuhan advice dari gue kayak gitu, atau ya gak usah dikasih pilihan, lo bebas mau direspon kayak apa, intinya sampaikan aja dulu sebelum lo bercerita kayak gitu. Jadi kayak kitanya juga gak salah kaprah, kitanya juga nanti meminimalisir untuk salah kasih respon gitu, sehingga lo merasa lo nggak salah dalam kasih respon gitu. Maksudnya kayak biar dia didengarkan juga enak, terus lo yang mendengarkan juga ikutan enak.